Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu membuat proyek sistem absensi mahasiswa berbasis IP dan QR. Nah, di sini saya akan melanjutkan part 5 yang sebelumnya yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah, saya akan melanjutkan membuat login.php-nya teman-teman dan menjelaskan step kodenya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita buka dulu Visual Studio Code-nya teman-teman. Lalu kita akan menjelaskan dari awal ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan dari sini dulu. Session start, secure db connect.php. Nah, fungsi dari kode ini yaitu session start, memulai sesi untuk menyimpan data user, misalnya ID saat login teman-teman. Dan recure db connect.php ini mengimpor file koneksi ke database atau koneksi teman-teman. Nah, jika kita tidak memakai kode ini, tanpa session start, login tidak bisa disimpan, user dianggap tidak login. Dan tanpa db connect.php, query database tidak bisa dilakukan atau jadinya error fatal teman-teman. Lalu kita lanjut ke redirect jika sudah login teman-teman. Yang ini kodenya teman-teman. Nah, fungsi dari kode ini yaitu jika user sudah login atau user ID ada di session, langsung redirect ke absensi.php. Jika kita tidak memakai kode ini, konsekuensinya yaitu pengguna yang sudah login akan tetap melihat form login pengalaman buruk dan membingungkan teman-teman. Lalu kita lanjut ke handle login form. Yang ini teman-teman. Nah, kode ini fungsinya yang pertama, cek apakah form submit itu di post teman-teman yang ini. Nah, yang kedua yaitu ambil input name password dari form teman-teman. Nah, jika kita tidak memakai kode ini, konsekuensinya yaitu sistem tidak akan tahu kapan harus memproses form login teman-teman. Kita lanjut ke query ke database atau verifikasi password. Yang ini teman-teman. Nah, kode ini fungsinya yang pertama ngambil user dari database berdasarkan name. Yang kedua, gunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection teman-teman. Kode ini jika kita tidak pakai, konsekuensinya yaitu yang pertama, tanpa prepare aplikasi rentan diserang SQL injection ya teman-teman. Yang kedua, jika tidak ada fake user tidak bisa dicocokkan ke password ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke verifikasi password dan login ya teman-teman. Ini teman-teman. Nah, fungsi dari kode ini yaitu cocokkan password menggunakan password verify atau aman untuk password hashnya teman-teman. Lalu jika cocok, login sukses, simpan user ID ke sessionnya teman-teman. Dan jika gagal, dia akan menampilkan error. Dan kode ini jika tidak ada, konsekuensinya yaitu tanpa password verify tidak ada verifikasi dan tidak siapapun bisa login teman-teman. Lalu kita lanjut ke exception handling teman-teman. Yang ini. Dan fungsi dari kode ini yaitu yang pertama, dia menangkap error saat query dan simpan ke log servernya. Dan yang kedua, tampilkan pesan error ke usernya teman-teman. Kode ini jika tidak ada, konsekuensinya yaitu jika terjadi kesalahan apabila akan crash tanpa penjelasan, dia bisa jadi buruk untuk UX teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian HTML, tampilan halaman loginnya teman-teman. Yang ini. Oke.
Nah, fungsi dari kode ini yaitu standar HTML5 Viewport membuat tampilan responsif di perangkat mobile nih teman-teman. Lalu kita lanjut ke link Bootstrap CSS custom-nya teman-teman yang ini ya. Nah, fungsi dari link ini yaitu menggunakan Bootstrap untuk desain formnya dan tombolnya yang modern dan responsif teman-teman. Lalu kita lanjut ke background dan styling custom teman-teman, yaitu yang ini. Ini ya, yang ini ya teman-teman. Nah, fungsi dari ini yaitu memberikan latar belakang yang menarik, dan overlay ini yang ini teman-teman. Yang dan overlay ini lapisan gelap agar formnya terlihat lebih jelas teman-teman. Yang ini overlaynya. Lalu kalau login cardnya yaitu gaya form loginnya itu agak terlihat profesional dan mudah dibaca teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian body, tampilan form loginnya teman-teman. Yang ini kodenya. Nah, kode ini fungsinya menampilkan logo, nama universitas, dan judul halaman loginnya teman-teman. Lalu kita lanjut ke error handlingnya yang ini teman-teman. Nah, fungsi dari kode ini yaitu menampilkan pesan kesalahan jika loginnya gagal teman-teman. Lalu konsekuensinya jika kita tidak menggunakan kode ini, user tidak tahu kenapa login gagal, lalu kayak bingung gitu, nggak ada pesannya teman-teman gitu. Jadi kita lanjut ke form login yang ini. Ini kodenya. Nah, fungsi dari kode ini yaitu untuk input name dan passwordnya teman-teman. Lalu sambit ke halaman yang sama karena dia action tanda kutip 2 seperti itu teman-teman. Lalu kita jika tidak menggunakan kode ini, dia tidak bisa input atau sambit ke form loginnya teman-teman. Lalu kita lanjut ke link registrasi yaitu yang ini. Nah, yang ini. Nah, fungsi dari kode ini yaitu memberikan opsi ke user baru untuk daftar akun. Saya sengaja membuat registernya karena kemarin saya punya kendala login tidak bisa dari database, karena manual dari database tidak bisa login jadinya. Jadi saya membuat file register agar mudah untuk menginputkan dari registernya, lalu dia masuk ke database-nya teman-teman, dan alhamdulillah saya berhasil karena saya membuat registernya. Makanya saya membuat register .php-nya juga untuk mendaftar sebagai mahasiswanya dahulu agar mudah untuk loginnya teman-teman. Karena memang susah kalau kitanya belum benar-benar paham apa dimana errornya, karena saya juga sedang berusaha ya teman-teman, dan apa yang saya alami semoga teman-teman tidak mengalaminya dan mudah untuk mengerjain proyek-proyeknya ya. Dan apabila saya ada kesalahan juga, salah berucap ataupun saya membuat kodenya salah, saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya di sini membuat proyek sesuai yang saya bisa saja ya teman-teman. Nah, kode ini itu kalau tidak ada, konsekuensinya yaitu user baru tidak tahu kemana untuk mendaftar atau menghambat onboardingnya teman-teman. Lalu kita lanjut ke link Bootstrap scriptnya teman-teman yang ini. Nah, fungsi dari kode ini yaitu aktifkan komponen interaktif Bootstrap seperti validasi, alert, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka dulu di browsernya ya teman-teman, karena kan kita kemarin sudah membuat indeks HTML, PHP, dan DB Connect-nya ya teman-teman, dan absensinya juga kita sudah buat. Lalu kita sekarang membuat login, pastinya sudah ada dong tampilannya. Nah, jadi kita browser dulu ya teman-teman. Oke, kita buka dulu Google Chrome-nya. Kita pakai akun saya yang kedua. Kita cari localhost Universitas Royal Absensi Index HTML. Nah, yang ini indeks HTML-nya ya teman-teman, karena kan kemarin saya belum
membrowsernya. Karena kita sudah membuat loginnya, pastinya sudah ada tampilannya ya teman-teman. Ini hasil dari indeks HTML yang kita buat kemarin ya teman-teman. Coba kita cari indeks PHP-nya ya teman-teman. Nah, jadinya masuk ke form login yang baru kita saja buat ya teman-teman. Nah, di sini kita akan login nantinya ya teman-teman. Saya sudah ada NIM dan passwordnya. Kita masukin saja dulu agar teman-teman bisa melihat hasilnya. Nah, kita masuk ke absensi teman-teman. Kemarin kan kita juga sudah membuat file absensinya teman-teman. Nah, saya itu sudah memasukkan fotonya di IMG-nya teman-teman. Jadi ini hasilnya. Kita coba dulu agar teman-teman bisa melihat. Saya kelas SI 4D. Jadi kita buat ini ada sistem komputer saya buat teman-teman. Saya kita sambit. Nah, statusnya berubah menjadi hadir teman-teman. Karena desain saya belum sempurna, jadi ini saja yang bisa saya berikan untuk teman-temannya. Lalu kita buka aplikasi ini. Nah, ini indeks PHP yang kemarin kita buat, ada kan? Nah, ini indeks PHP-nya. Kita coba logout dan keluar hasilnya, kembali ke login. Dan jika kalian belum punya akun, kalian bisa klik di sini, daftar di sini. Nah, registernya berhubung belum ada, jadi cukup di sini saja saya menampilkan hasil-hasil desainnya ya teman-teman. Nah, ini saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya teman-teman. Dan saya akan melanjutkan registernya di video berikutnya ya teman-teman. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.